adik-adik, sebelum menonton video ibadah ini, yuk mari siapkan diri. Mohon bantuan dari mama dan papa di rumah ya. Jangan lupa untuk menggunakan pakaian rapi, menyiapkan Alkitab, dan mempersiapkan diri. Walaupun ibadah sekolah minggu kita dari rumah dan secara online, tetapi kita harus tetap semangat dan bersuka cita. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Ya, bagaimana kabarnya pada hari ini? Ya, puji Tuhan ya, kita boleh kembali bersama di dalam ibadah sekolah minggu pada hari ini. Kembali kita beribadah dari rumah kita masing-masing, tapi itu tidak mengurangi sukacita kita untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita, terlebih dahulu mari kita mengambil waktu sejenak untuk saat teduh. Saat teduh dimulai. Kita bangkit berdiri, kita memulai ibadah kita menyanyi PKJ 16 ayat 1 dan 2. Mari kawan-kawan nyanyi gembira. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Nyanyikan kasih Yesus, gaungkan sukanya. Mengagungkan nama Yesus. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Suka bagaikan surya, suka bagai embun, suka bagai pelangi. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Nah, adik-adik, mari kita satu di dalam doa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau sudah menyertai dan melindungi kami dalam setiap aktivitas kami sepanjang 1 minggu lamanya hingga pada saat ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh memuji bersama, memuliakan nama Tuhan di dalam ibadah sekolah minggu pada saat ini, sekalipun dibatasi oleh jarak Tuhan. Tetapi kami yakin dan percaya bahwa itu tidak mengurangi sukacita kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, saat ini kami mengaku kepadamu untuk setiap dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat sepanjang hidup kami. Ampuni setiap salah dan dosa kami Tuhan. Ubah kami agar kami menjadi semakin lebih baik lagi dan tidak melakukan kehendak-kehendak yang jahat, tidak berbohong, tidak menjahili teman, tidak melawan perintah orang tua. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk
Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Ya, adik-adik, setelah kita mengaku segala dosa dan kesalahan kita kembali menyanyi dari lagu Kirim Ceria 242 ayat 1 dan 2, Ajaib Benar Anugerah dalam bahasa Inggris. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found. Was blind, but now I see. Through many dangers, toils, and snares, I have already come. This grace has brought me safe thus far, and grace will lead me home. Ya, adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan cerita. Untuk minggu ini cerita akan dibawakan oleh Kakak Evi. Silakan Kakak Evi. Ya, selamat pagi adik-adik. Masih semangat dengar ceritanya kakak? Nah, sebelum kakak bercerita, kakak mau bertanya di sini. Kira-kira adik-adik yang di rumah di sini pernah tidak menipu atau pernah ditipu? Nah, misalnya begini. Sekarang kan selama pandemi corona, adik-adik belajar di rumah ya dengan menggunakan HP atau laptop. Nah, biasa sering sekali di depan HP-nya begini. Terus mamanya datang. Nah, kenapa kau main HP terus? Ih, tidak mama, saya lagi sibuk belajar. Ah, mamanya bilang, wih pintar sekali ini anakku belajar. Ternyata dia sibuk main game atau nonton YouTube. Ternyata dia menipu mamanya. Bagus tidak? Nah, sebelum dengar cerita selanjutnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami semua sehingga kami boleh mendengar dengan baik. Berkati juga kakak Evi yang akan membawakan firman-Mu sehingga firman ini dapat tersampaikan dengan baik. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah, pembacaan kita terambil, ayo buka dari Kejadian 29 ayat 1 sampai dengan yang ke-14. Kakak Evi akan membacakan, yang di rumah ikut ya. Kejadian 29 ayat 1 sampai dengan 14 dengan judul perikop Yakub di rumah Laban. Kemudian berangkatlah Yakub dari situ dan pergi ke negeri Bani Timur. Ketika ia memandang sekelilingnya, dilihatnya ada sebuah sumur di padang dan ada 3 kumpulan kambing domba berbaring di dekatnya. Sebab dari sumur itulah orang memberi minum kumpulan-kumpulan kambing domba itu. Adapun batu penutup sumur itu besar, dan apabila segala kumpulan kambing domba itu digiring berkumpul ke sana, maka gembala-gembala membelingkan batu itu dari mulut sumur.
Lalu kambing domba itu diberi minum. Kemudian dikembalikanlah batu itu lagi ke mulut sumur itu. Bertanyalah Yakub kepada mereka, "Saudara-saudara, dari manakah kamu ini?" Jawab mereka, "Kami ini dari Haran." Lagi katanya kepada mereka, "Kenalkah kamu Laban, cucu Nahor?" Jawab mereka, "Kami kenal." Selanjutnya katanya kepada mereka, "Selamatkah ia?" Jawab mereka, "Selamat." Tetapi lihat, itu datang anaknya perempuan Rahel dengan kambing dombanya. Lalu kata Yakub, "Hari masih siang, belum waktunya untuk mengumpulkan ternak. Berilah minum kambing dombamu itu, kemudian pergilah menggembalakannya lagi." Tetapi jawab mereka, "Kami tidak dapat melakukan itu selama segala kumpulan binatang itu belum berkumpul. Barulah batu itu digulingkan dari mulut sumur dan kami memberi minum kambing domba kami." Selagi ia berkata-kata dengan mereka, datanglah Rahel dengan kambing domba ayahnya, sebab dialah yang menggembalakannya. Ketika Yakub melihat Rahel anak Laban saudara ibunya serta kambing domba Laban, ia datang mendekat, lalu menggulingkan batu itu dari mulut sumur dan memberi minum kambing domba itu. Kemudian Yakub mencium Rahel serta menangis dengan suara keras. Lalu Yakub menceritakan kepada Rahel bahwa ia sanak saudara ayah Rahel dan anak Ribka. Maka berlarilah Rahel menceritakannya kepada ayahnya. Segera sesudah Laban mendengar kabar tentang Yakub, anak saudaranya itu, berlarilah ia menyongsong dia, lalu mendekat dan mencium dia. Kemudian membawanya ke rumahnya. Maka Yakub menceritakan segala hal ihwalnya kepada Laban. Kata Laban kepadanya, "Sesungguhnya engkau saudara sedaging dengan aku." Maka tinggallah Yakub padanya genap sebulan lamanya. Nah, jadi demikian pembacaan kita. Untuk lebih jelasnya lagi, ayo kita saksikan bersama video berikut ini. Kemudian berangkatlah Yakub dari situ dan pergi ke negeri Bani Timur. Ketika ia memandang sekelilingnya, dilihatnyalah ada sebuah sumur di padang dan ada 3 kumpulan kambing domba berbaring di dekatnya. Sebab dari sumur itulah orang memberi minum kumpulan-kumpulan kambing domba itu. Bertanyalah Yakub kepada mereka, "Saudara-saudara, dari manakah kamu ini? Kenalkah kamu Laban, cucu Nahor? Selamatkah ia?" Jawab mereka, "Kami kenal, selamat. Kami ini dari Haran." Lihatlah, itu anak perempuannya Rahel dengan kambing dombanya. Datanglah Rahel dengan kambing dombanya, sebab dialah yang menggembalakannya. Ketika Yakub melihat Rahel, anak Laban saudara ibunya, serta kambing domba Laban, lalu kata Yakub, "Berilah minum kambing dombamu itu, kemudian pergilah mengembalakan lagi." Ia datang mendekat, lalu menggulingkan batu itu dari mulut sumur dan memberi minum kambing domba itu. Kemudian Yakub menangis dengan suara keras. Lalu Yakub menceritakan kepada Rahel bahwa ia sanak saudara ayah Rahel dan anak Ribka. Maka berlarilah Rahel menceritakan kepada ayahnya. Segera sesudah Laban mendengar kabar tentang Yakub, anak saudaranya itu, berlari ia menyongsong dia, lalu mendekap dan mencium dia, kemudian membawanya ke rumahnya. Maka Yakub menceritakan segala hal tentang Laban. Kata Laban kepadanya,
Sesungguhnya engkau sedara sedaging dengan aku, maka tinggallah Yakub padanya 1 bulan lamanya. Laban mempunyai 2 anak perempuan, yang lebih tua namanya Lea dan yang lebih muda namanya Rahel. Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata, Untuk mendapat Rahel anakmu yang lebih muda itu, aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya. Sahut Laban, Lebih baiklah ia kuberikan kepadamu daripada kepada orang lain. Bekerjalah padaku. Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel itu. Tetapi 7 tahun itu dianggapnya hanya beberapa hari saja, karena Yakub sayang kepada Rahel. Sesudah itu berkatalah Yakub kepada Laban, Berikanlah Rahel sebagai istriku, sebab sudah 7 tahun lamanya aku bekerja. Lalu Laban mengundang semua orang di tempat itu dan mengadakan perjamuan. Tetapi ketika malam, diambilnyalah Lea anaknya, lalu dibawa kepada Yakub. Tetapi waktu pagi tampaklah itu adalah Lea. Lalu berkatalah Yakub, Apakah yang telah berbuat kepada aku ini? Bukankah untuk mendapatkan Rahel aku telah bekerja kepadamu? Mengapa engkau menipu aku? Saya bekerja padamu. Biasa orang demikian di tempatku ini, mengawinkan adiknya yang lebih dahulu daripada kakaknya. Bekerja padaku 7 tahun lagi. Kemudian Laban memberikan kepadanya Rahel anaknya itu menjadi istrinya, malah dia lebih cinta kepada Rahel daripada Lea. Demikianlah ia bekerja 7 tahun lagi. Adapun anak-anak Yakub 12 orang jumlahnya, ialah Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, dan Naftali, Gad, Asyer, Isakar, Sebulan, Yusuf, Benyamin, dan anak perempuannya adalah Dina. Nah, dari video yang adik-adik lihat, ayo coba jangan lihat Alkitab ya, ingat tokoh-tokoh siapa yang ada di dalamnya. Ayo, yang pertama ada Yakub. Siapa lagi? Laban. Anaknya Laban siapa? Rahel dan Lea. Siapa lagi? Ada Ribka. Ribka apanya Laban ini ya, Ribka. Terus ada domba. Ada apa lagi yang ada di dalam? Ada sumur. Nah, ada anak-anak Yakub. Nah, jadi siapa di dalam yang ditipu? Yang ditipu itu Yakub. Siapa yang menipu? Laban. Jadi Yakub ini suka sama Rahel ya, karena Rahel ini cantik. Tetapi Laban ayahnya Rahel memberikan Lea, yaitu anak yang pertama. Nah, Yakub marah tidak ditipu sama Laban? Ya marah ya, karena kalau kita ditipu itu tidak baik ya, tidak senang ya. Jadi Yakub ini marah. Nah, kita ingat-ingat ke belakang tentang cerita Yakub. Yakub ini pernah menipu atau tidak? Pernah ya, dia malah menipu ayah dan saudaranya. Dia mengaku sebagai Esau kepada ayahnya. Nah, jadi dari cerita kakak ini mau mengajarkan kepada kita, ketika kita pernah menipu orang, suatu saat pasti kita akan ditipu juga, karena Tuhan tidak senang perbuatan yang tidak baik. Maka Tuhan akan menghukum kita, sama halnya dengan Yakub tadi. Dia ditipu kembali karena di masa lalu dia pernah menipu, bahkan dia menipu ayahnya dan saudaranya. Jadi apa yang kita tanam itu yang akan kita tuai. Kalau kita mau diberikan kebaikan, kita harus berbuat
baik. Misalnya, kalau kita mau nilai bagus, kita harus rajin belajar. Jangan tipu-tipu mama dia bilang belajar online padahal sibuk dengan nonton YouTube atau main game. Kalau mau disenangi sama Tuhan ya rajin beribadah setiap hari Minggu, walaupun saat ini kita masih beribadah online. Nah, demikian cerita kakak. Tuhan Yesus memberkati. Ya, setelah kita membaca dan mendengarkan sebagian kecil daripada firman Tuhan, mari kita mengambil waktu sejenak di dalam saat teduh. Kita akan menyatakan tanda syukur kita dalam bentuk persembahan. Dengarkanlah nats Alkitab dari Mazmur 106 ayatnya yang pertama. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sambil kita menyatakan persembahan kita menyanyi PKJ 146 ayat 1 dan 3, bawa persembahanmu. Kita akan masuk ke dalam doa syafaat yang dipimpin oleh Kakak Evi. Nah, adik-adik, saat ini kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Kita lipat tangan. Jika adik-adik di rumah mempunyai kerinduan secara pribadi, disebut saja dalam hati karena Tuhan pasti akan mengetahuinya. Ayo kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Tuhan Yesus sudah menyertai kami semua. Kami juga sudah mendengarkan firman-Mu. Mampukan kami menjadi anak yang jujur, anak yang baik, tidak suka menipu kepada orang lain, bahkan kepada Tuhan. Mampukan kami menjadi anak yang dapat bertumbuh hanya di dalam Engkau. Tuhan Yesus, saat ini kami juga mau berdoa buat kedua orang tua kami, oma, opa, saudara-saudara kami. Kiranya Engkau senantiasa memberkati mereka di dalam setiap kegiatan yang mereka lakukan. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami, buat pandemi corona saat ini. Kiranya Engkau memberkati sehingga virus corona ini boleh berlalu daripada kami dengan cepat.
Kami berdoa buat Bapak Pendeta sekeluarga, para majelis, dan guru-guru sekolah minggu. Kiranya Engkau senantiasa mengampuni setiap dosa dan kesalahan yang kami lakukan. Ini doa kami yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Ya, sekarang kita masuk ke dalam aktivitas. Aktivitas minggu ini kembali dari ayat hafalan. Dan ayat hafalan kita pada minggu hari ini terambil dari 2 Tesalonika 3 ayatnya yang ke-10 pada bagian yang akhir. 2 Tesalonika 3 ayatnya yang 10 pada bagian yang akhir yang berbunyi demikian. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Sekali lagi, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Ya, mudah bukan? Jangan lupa dihafal ya adik-adik. Ya, kita akan mengakhiri ibadah kita. Untuk itu, mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kiranya Tuhan senantiasa menuntun kami di dalam setiap aktivitas kami sepanjang seminggu ke depan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya adik-adik, demikianlah seluruh rangkaian ibadah sekolah minggu kita pada minggu hari ini. Kembali kakak sampaikan kepada adik-adik untuk tetap di rumah saja, belajar di rumah, hindari keluar kalau tidak perlu. Kalaupun adik-adik harus keluar rumah, jangan lupa pakai masker, sediakan selalu cairan pencuci tangan atau hand sanitizer, dan sediakan juga face shield atau penutup muka. Selamat hari Minggu adik-adik, kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita sekalian. Sampai jumpa di ibadah sekolah minggu yang akan datang. Tuhan memberkati.